Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, gimana kabarnya kalian hari ini? Baik? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Oh iya, gimana protokol kesehatannya? Masih diperhatikan? Ya gimana? Masih? Ya harus dong ya, mulai dari mencuci tangan dan juga memakai masker. Pintar. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oh iya, kalian tahu nggak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu siapa? Ya, ada yang tahu? Oh, ada juga yang enggak? Oke, nggak apa-apa. Nanti sekarang Ibu. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti Ibu jelasin ya. Langsung aja simak di slide yang berikut ini. Tujuan pembelajaran kali ini ialah supaya kalian bisa mengetahui dan juga meneladani sosok dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mempunyai nama kecil yaitu Muhammad Darwis. Beliau lahir dari kedua orang tua yang dikenal alim, soleh, dan solehah. Ayahnya yaitu Kiai Haji Abu Bakar. Beliau merupakan imam masjid besar Kauman Kesultanan Yogyakarta, serta ibunya yaitu Nyai Abu Bakar, yang merupakan putri dari Haji Ibrahim, penghulu keraton Kesultanan Yogyakarta. Silsilah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, yang merupakan seorang wali yang juga termasuk ke dalam Wali Songo. Keilmuan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan dididik dalam lingkungan pesantren sejak kecil. Di lingkungan itulah beliau menimba berbagai disiplin ilmu dan pengetahuan, termasuk agama Islam dan juga bahasa Arab. Pada tahun 1883 Masehi, saat masih berusia 15 tahun, beliau menunaikan ibadah haji sekaligus bermukim selama 5 tahun di Mekah, guna mendalami ilmu agama dan bahasa Arab. Dari situlah beliau berinteraksi dengan pemikir-pemikir pembaharuan dalam dunia Islam, seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho, dan juga Ibnu Taimiyah. Pada tahun 1902 sampai 1904, beliau menunaikan ibadah haji untuk yang kedua kalinya. Dilanjutkan dengan memperdalam ilmu agama kepada beberapa guru di Mekah. Sepulang dari Mekah, beliau menikah dengan Siti Walidah. Dan kemudian pada tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sebuah organisasi Muhammadiyah untuk mewujudkan cita-cita pembaruan Islam di Nusantara. Beliau ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Sehingga beliau mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Perkumpulan ini berdiri pada tanggal 18 November 1912 Masehi. Organisasi Muhammadiyah. Sejak awal, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukanlah organisasi politik, tetapi bersifat organisasi sosial dan terutama bergerak di bidang pendidikan. Gagasan pendirian Muhammadiyah ini oleh Ahmad Dahlan sempat mendapatkan pertentangan dan juga perlawanan, baik dari keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Bahkan ada pula orang yang hendak membunuh beliau. Namun, rintangan-rintangan tersebut mampu dihadapinya dengan sabar. Keteguhan hatinya lah yang mewujudkan cita-cita dan perjuangan pembaruan Islam di tanah air bisa mengatasi semuanya. Sampai kemudian pada tanggal 20 Desember 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda
agar organisasinya mendapat status badan hukum. Permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914 melalui Surat Ketetapan Pemerintahan Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914 Masehi. Tetapi izin itu hanya berlaku di daerah Yogyakarta saja, karena pemerintah Hindia Belanda khawatir akan perkembangan organisasi ini, sehingga kegiatannya pun dibatasi. Walaupun ruang gerak Muhammadiyah dibatasi, tetapi di daerah lain seperti Srakandan, Wonosari, dan Imogiri telah berdiri cabang Muhammadiyah. Hal ini jelas bertentangan dengan keinginan pemerintah Hindia Belanda. Maka untuk menyiasatinya, Kiai Haji Ahmad Dahlan menganjurkan agar cabang-cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta memakai nama lain. Misalnya Nurul Islam di Pekalongan, Al-Munir di Makassar, dan di Garut dengan nama Ahmadiyah. Selain daripada itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga dikenal sebagai pembaharu dalam bidang pendidikan. Beliau memadukan kedua sistem belajar sekolah Belanda dengan sekolah tradisional, yaitu dengan cara memasukkan ilmu pengetahuan modern ke dalam sistem pendidikan tradisional. Dan kemudian beliau juga dikenal sebagai orang yang berpengaruh dalam bidang dakwah. Beliau ingin meluruskan kembali keyakinan umat Yogyakarta dengan mengenakan penelaan kembali menuju penafsiran yang sesuai dengan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kemudian yang terakhir ya, beliau juga mempunyai peranan dalam bidang kemasyarakatan, yaitu beliau sampai membangun PKU atau Pembinaan Kesejahteraan Umat untuk membantu dan menolong orang-orang miskin dan juga yatim piatu di Yogyakarta. Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan beliau gelar kehormatan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Gelar kehormatan tersebut dituangkan dalam SK Presiden Republik Indonesia nomor 657 tahun 1961. Dasar-dasar penetapannya itu sebagai berikut. Pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Kemudian yang kedua, organisasi Muhammadiyah yang didirikan telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya, yaitu menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat Islam dengan dasar iman dan juga Islam. Dan yang terakhir, Muhammadiyah juga telah mempelopori amal usaha sosial dan juga pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam. Kisah hidup dan juga perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah telah diangkat ke layar lebar dengan judul Sang Pencerah. Selain menceritakan biografinya, film ini juga bercerita tentang perjuangan dan juga semangat patriotisme anak muda dalam merepresentasikan pemikiran-pemikirannya yang dianggap bertentangan dengan pemahaman agama dan budaya pada masa itu dengan latar belakang suasana kebangkitan nasional. Oke, cukup sekian materi pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa memahami, mengerti, juga memaklumi atas segala kekurangan yang ada pada materi pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.